Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Dwi Kaputra, kelas TI 2D dengan NIM 220660121039. Set instruksi dan mode pengelamatan. Set instruksi yaitu sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut pengalamatan. Selanjutnya ada jenis instruksi, antara lain yaitu data processing, data storage, data movement, control. Yang terdiri dari data processing ialah arithmetic dan logis instruction, data storage yaitu memory instruction, data movement yaitu input-output instruction, dan yang terakhir control yaitu test and branch instruction. Nah, selain itu juga ada elemen dari set instruksi, antara lain operation code atau opcode yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan, source operation reference yaitu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan, result operation reference yaitu merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan, dan yang terakhir next instruction reversion yaitu memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya ada beberapa simbol instruksi, antara lain yaitu add menjumlahkan, sub kurangkan, multiply kalikan, div bagi, load atau load data dari register atau memori, store yaitu simpanan data ke registrasi atau memori, move pindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain, SHR atau shift kanan data, SHL atau shift kiri data, dan lain-lain masih banyak yang lain juga. Sekarang kita akan membahas mode pengelamatan yang terdiri dari 3, yaitu IMAP addressing, 2 direct addressing, 3 iDirect addressing. IMAP addressing yaitu mode ini digunakan saat suatu nilai atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. 2. Direct addressing, mode pengelamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Yang terakhir, indirect atau addressing, mode pengelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052 file alamat pengacu pada alamat port di alamat memori yang digilirkannya akan berisi alamat operan yang panjang. Selanjutnya ada register addressing. Mode pengelamatan register mirip dengan mode pengelamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general
purpose. 5. Register interaction addressing. Mode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan. Tidak langsung berbedanya adalah file alamat mengacu pada alamat register, letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. 6. Displaced addressing, yaitu menghubungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah file alamat, sedikitnya sebuah file yang explicit operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Selanjutnya, kita akan menemui studi kasus yang pertama. Studi kasusnya merupakan X sama dengan kurung buka A tambah B kali C kurung tutup dibagi kurung buka D kurang E kali F kurung tutup. Nah, dibagi menjadi 3 studi kasus. Yang pertama menggunakan 3 alamat, kemudian 2 alamat, dan yang terakhir 1 alamat. Untuk yang pertama menggunakan 3 alamat, di situ akan dibedakan pada penyebut operasinya. Contohnya seperti MPY, K, B, C. KBC di situ disebut 3 alamat yang mengindikasikan isinya adalah operasi. Yang pertama itu adalah operasi MPY. Yang pertama adalah sebagai lokasi penyimpanannya. Kemudian yang kedua sebagai registernya. C juga register yang akan dioperasikan. Sebagai itu nantinya hasilnya berprosesnya adalah sebagai seperti di kanannya, yaitu K sama dengan B kali C. Begitu juga sampai bawah, hingga hasilnya terakhir adalah X sama dengan L dibagi N. Kemudian untuk menggunakan dua alamat, yaitu terdapat dua alamat, contohnya X, B, dan seterusnya. Sampai bawah X, B berarti itu ditunjukkan dua alamat. Di sini perlu seperti move itu karena tidak bisa menentukan penyimpanannya di mana. Jadi untuk menyampaikan jadi untuk menggantikan sama penyimpanannya, kita bisa menggunakan move X, B di situ sebagai hasilnya X sama dengan B, sehingga kita nanti perlu mengoperasikan B. Kita bisa langsung mengoperasikan kayak dengan kata gantinya yaitu X, contohnya MPY, X, C, di situ akan menjadi X seperti hasilnya. Dan di situ operasinya X dikali C, artinya di situ X sebagai kata ganti B sebagai juga sampai bawah akan menghasilkan X sama dengan X dibagi G seperti itu. Studi kasus selanjutnya menggunakan satu alamat. Di sini kita hanya bisa menggunakan kata ganti dan tidak bisa memberikan satu operasi itu dengan memisahkannya dengan koma. Jadi akan membeda-bedakan setiap operasinya. Seperti contoh untuk memproses B, kita harus meload B sebagai AC di sini karena AC sebagai tempat penyimpanannya yaitu pada akumulator seperti itu. Oleh pertama, load B akan menghasilkan AC sama dengan B apabila kita perlu melakukan proses B, kita bisa langsung menggunakan operasinya. Apa misal MPC dia akan mengkalikan yang sudah tersimpan pada AC dengan C. Di sini nanti hasilnya AC kali C seperti itu sampai bawah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.